Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 354 bertepatan dengan bab ke 1686. Ya, Matsumoto Ryosuke berkata dengan muram, bahkan jika kita harus mati, maka orang lain akan mati bersama kita. Tidak peduli kita kalah atau menang. Pada saat yang sama, setelah Yichen membakar gedung di lantai 2, dia kembali ke kediaman keluarga itu. Dia pergi dari jalan yang sama, tepat itu Nanako. Yang sama ke tempat itu Nanako. Pada saat ini itu Nanako sedang duduk di depan meja teh. Matanya sedikit tertutup, tangannya dengan lembut memutar untayan manik-manik bodi Buddha, membaca kitab suci Buddha di mulutnya dan berdoa dengan Yi Chen. Berdoa untuk Yi Chen. Agama Buddha tidak hanya tersebar luas di Cina, tetapi juga telah tersebar luas di Jepang sejak lama. Sejak guru Jian Chen melakukan perjalanan ke Jepang, agama Buddha di Jepang telah berkembang pesat. Meskipun umat Buddha di kedua negara sedikit mengejutkan, hampir tidak ada perbedaan mendasar antara penganut kedua negara dalam berdoa. Setelah mediasi yang lama, dupa di pedupaan telah habis. Dia merasa aromanya menghilang. Ketika dia membuka matanya dan ingin memesan dupa lain, dia menyadari bahwa Yi Chen telah duduk di seberangnya. Itu Nanako sangat terkejut. Dia menutup matanya dan berseru, "Yi Chen-kun, kapan kamu kembali?" Yi Chen tersenyum 5 detik yang lalu. "Apa?" Itu Nanako berkata dengan bingung. "Mengapa kamu tidak menimbulkan suara apapun?" Yi Chen berkata sambil tersenyum. "Aku tidak ingin mengganggumu karena kamu tampaknya sedang berdoa pada Buddha." Itu Nanako tersipu dan berkata dengan pelan, "Nanako sedang berdoa untuk Yi Chen-kun sekarang. Aku berharap dewa akan memberkati Yi Chen-kun agar dapat kembali dengan selamat." Yi Chen tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Itu Nanako tersenyum canggung dan berkata, "Yi Chen-kun, kamu menyelamatkan hidupku. Mengapa berterima kasih kepadaku untuk hal kecil ini?" Yi Chen berkata dengan serius, "Aku menyelamatkanmu dengan tulus, dan kamu berdoa untukku juga dengan tulus. Kita berdua memiliki niat yang sama. Jadi tidak masalah seberapa besar atau kecil hal itu." Itu Nanako langsung menghela nafas dan berkata, "Yi Chen-kun, kamu adalah satu-satunya pria terhormat yang pernah kulihat dalam hidupku. Kamu selalu memperhatikan orang lain." Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Aku bukan pria terhormat, jangan memujiku." Kemudian Yi Chen buru-buru berkata, "Oh ya, berikan tanganmu, akan memeriksa lukamu." Itu Nanako bertanya dengan malu-malu, "Yi Chen-kun, apakah kamu ingin memeriksa nadiku?" "Ya." Yi Chen mengangguk dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin berjalan-jalan di salju? Aku akan membantumu menyembuhkan lukamu dengan cepat. Ayo jalan-jalan ke salju di halaman. Jika kamu tidak suka, aku akan membawamu keluar." "Jika kamu tidak suka, aku akan membawamu keluar." "Apa?" Itu Nanako tercengang dan bertanya, "Yi Chen-kun, apa maksudnya kamu bisa segera menyembuhkan lukaku sebelum salju mencair?"
Chen berkata dengan serius, kamu tidak perlu menunggu salju mencair. Kamu bisa bekerja sama denganku, kita bisa berjalan di salju sebelum salju berhenti. Itu Nanaku tidak percaya bahwa Yichen benar-benar dapat menyembuhkan dirinya. Tetapi ketika dia berpikir bahwa pria di depannya yang ingin mencoba menyembuhkan dirinya adalah orang yang dicintainya, dia bersedia mencobanya. Jadi dia dengan malu-malu menyerahkan tangan kanannya kepada Yichen dan berkata, Yichen kun, kalau begitu silakan. Yichen sedikit mengangguk, mengulurkan jarinya dan mengangkat lembut, meletakkannya di nadinya. Sesuatu melintas ke tubuhnya di sepanjang jalan denyut nadi itu Nanaku. Dalam sekejap mata itu benar-benar sesuatu itu masuk melalui tubuhnya. Setelah beberapa saat, Yichen mengambil kesempatan untuk melihat keadaan luka itu Nanaku. Jika dilihat-lihat, Yichen menyadari bahwa luka itu Nanaku benar-benar serius. Hampir semua organ tubuhnya mengalami luka dalam yang serius. Selain itu, energi vital dan tulangnya juga rusak. Tampaknya itu Nanaku menjadi boneka porselen yang terfragmentasi. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan cedera yang serius padanya. Meskipun dia telah keluar dari bahaya setelah menyelamatkan seluruh tubuhnya berada dalam kondisi yang lemah. Sekarang fungsi fisiknya bahkan kurang dari 1/5 orang biasa. Jika orang lain jatuh, orang lain mungkin tidak akan terluka. Orang lain itu akan berdiri dan pergi. Tapi jika itu Nanaku yang jatuh, kemungkinan itu akan membahayakan hidupnya dan dia harus dikirim kembali ke rumah sakit untuk diselamatkan. Yichen dapat membayangkan betapa sakitnya tubuh itu Nanaku karena cedera yang begitu serius, dan rasa sakit itu terus berlanjut sepanjang waktu. Bahkan dalam tidurnya memikirkan hal ini, Yichen tanpa sadar melupakan kepedihan hatinya dan berkata dengan sedih, pada waktu itu aku sudah memberitahumu bahwa seni bela diri adalah semacam kekuatan pikiran. Tidak perlu terlalu penting tentang menang atau kalah dalam permainan. Kita harus bisa menempatkan diri dalam situasi berbahaya di permainan. Mengapa kamu mempertaruhkan nyawamu dalam permainan dengan Kin Oksu? Itu Nanaku berkata dengan sedikit malu, Yichen kun, Nanaku tidak mempertaruhkan nyawa, tetapi aku hanya berharap untuk pergi keluar tanpa meninggalkan penyesalan. Berbicara tentang ini, dia menghela napas dan berkata dengan senyum pahit, hanya saja aku tidak menyadari dengan jelas kesenjangan kekuatanku dan Kin Oksu pada waktu itu. Dia benar-benar terlalu kuat. Kekuatannya luar biasa. Yichen menggelengkan kepalanya dengan lemah. Pada saat ini dia juga memiliki rencana untuk merawatnya sendiri. Ada 2 cara untuk mengobati itu Nanaku. Yang pertama adalah langsung menggunakan energi spiritual di tubuhnya untuk memperbaiki kerusakan yang diderita tubuhnya dibandingkan dengan orang biasa. Kerusakan pada tubuhnya memang sangat serius, tetapi untuk dirinya sendiri itu bukan masalah besar, dan energi spiritual dapat segera menyembuhkannya. Cara ini sederhana, langsung, mudah, dan cepat, serta memiliki banyak manfaat. Namun, hal ini juga memiliki kelemahan. Jika Yichen langsung menggunakan energi spiritual untuk menyembuhkan lukanya, bagaimana Yichen bisa menjelaskan kepadanya? Bagaimanapun, Nanaku tidak memiliki basis kultivasi yang dalam dan tidak dapat menyadari keberadaan energi spiritual. Menurut pendapatnya, dia mungkin hanya menyentuh tangannya dan menyembuhkannya dengan cara yang aneh, yang mungkin terlalu luar biasa baginya. Cara kedua adalah dengan menelan pil permajaan. Khasiat dari pil permajaan ini tidak diragukan lagi. Jenis obat ini adalah obat mujarab bagi orang biasa. Jika orang tua mengambilnya, itu akan memperpanjang hidup mereka lebih dari 10 atau 20 tahun. Jika orang muda yang mengambilnya, tubuh mereka bisa beberapa kali lebih kuat dari orang biasa. Jika orang yang terluka mengambilnya, bahkan jika hanya ada 1 napas yang tersisa, obat itu pasti dapat memperkuat tubuh orang itu dengan pemulihan. Pada awalnya, Hongwu hampir dibunuh oleh anak buah Bu Donghai.
dan hanya menyisakan napas terakhir. Tapi Hongwu juga diselamatkan dengan pil permajaan. Pil permajaan tidak hanya menyelamatkan hidup Hongwu, tetapi juga membuat Hongwu beberapa tahun lebih muda. Tubuhnya lebih baik dari sebelum dia terluka, terutama karena efek pil permajaan terlalu kuat. Saat Hongwu sembuh, masih ada efek lain yang bisa memperbaiki tubuhnya. Meskipun cedera itu Nanaku juga sangat serius, menurut Yichen hanya dengan setengah pil permajaan saja sudah dapat menyembuhkannya. Jika dia meminum seluruh pil permajaan, tentu saja kekuatan itu Nanaku akan meningkat 1 atau 2 tingkat pada kondisi asli sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum sebuah pertanyaan melayang di hati Yichen, apakah dia akan memberikan itu Nanaku setengah pil permajaan atau akan memberinya 1 utuh pil permajaan untuk memberinya kesempatan. Yichen bukan orang yang pelit. Alasan utama mengapa dia merasa bingung saat ini adalah karena itu Nanaku orang Jepang. Seperti kata pepatah, jika kamu tidak berasal dari rasku, maka perasaanmu akan berbeda. Dia tidak berani mengatakan bahwa itu Nanaku adalah orang yang berbahaya, tetapi setidaknya sulit untuk menjaga satu pikiran dengan orang-orang dari ras yang sama. Dan itu Nanaku sendiri adalah seorang ahli bela diri, dan dia telah mengikuti berbagai kompetisi internasional dan awalnya berencana untuk mengikuti olimpiade berikutnya. Jika dia membuat kemajuan besar dalam kekuatannya, dia pasti akan menjadi ancaman bagi Kin Aksu di masa depan. Jika di kompetisi internasional berikutnya itu Nanaku mewakili Jepang dan mengalahkan Kin Aksu yang bermain atas nama Cina, bukankah itu setara dengan memberikan Jepang juara yang seharusnya menjadi milik Cina? Yichen ragu-ragu karena ini masuk akal untuk mengatakan bahwa dia dapat memberikan itu Nanaku setengah pil permajaan untuk membuatnya pulih sepenuhnya, yang sama saja dengan memberinya kekayaan besar. Namun dia mengingat bahwa itu Nanaku sangat terobsesi dengan seni bela diri dan memiliki sikap bijak. Oleh karena itu, di dalam hati pribadi Yichen, dia juga ingin memberinya kesempatan lagi untuk mempelajari seni bela diri yang dia cintai. Demikian hal ini, Yichen memandang itu Nanaku dan bertanya padanya, "Nanaku, jika aku bisa menyembuhkanmu, bisakah kamu bersedia mengabulkan permintaanku?" Itu Nanaku berkata tanpa ragu-ragu, "Yichen-kun, bahkan jika kamu tidak dapat menyembuhkanku, aku akan menyetujui semua permintaanmu. Tidak akan pernah ada keraguan sedikit pun." Yichen mengangguk dan berkata dengan serius, "Aku ingin kamu berjanji padaku. Setelah aku menyembuhkanmu, jika kamu masih menyukai seni bela diri, berkonsentrasilah pada belajarmu, tetapi jangan berpartisipasi dalam segala bentuk kompetisi internasional. Apakah kamu bersedia?" "Ya," itu Nanaku berkata dengan tegas. "Setelah mengalami luka di pertandingan terakhir, aku sangat merenungkan kebenaran yang diajarkan Yichen-kun kepadaku sebelumnya. Seni bela diri adalah semacam kekuatan pikiran, bukan kompetisi. Jadi aku telah kehilangan antusias untuk permainan itu." Bicara tentang ini, dia memandang Yichen dengan penuh kasih sayang dan berkata dengan serius, "Sejak aku bertemu Yichen-kun, aku tahu kebenaran bahwa di atas langit masih ada langit. Seorang ahli top sejati seperti Yichen-kun tidak akan berpartisipasi dalam apa yang disebut kompetisi hanya dengan mengesampingkan keinginan untuk berkompetisi dan kesenangan. Aku dapat memiliki kesempatan untuk mencapai pencapaian seni bela diri yang lebih mendalam. Oleh karena itu, jika Nanaku benar-benar memiliki kesempatan untuk pulih, aku tidak akan pernah berpartisipasi dalam kompetisi apapun lagi." Yichen melihat bahwa dia sangat serius dan tegas, jadi dia merasa lega. Yichen segera menatap Nanaku tersenyum, mengambil pil permajaan dari sakunya, menyerahkan padanya, dan berkata sambil tersenyum, "Nanaku, minumlah obat ini. Itu tidak hanya dapat memulihkanmu seperti sebelumnya, tetapi juga memperbaiki tubuh dan kekuatanmu." Meskipun efek pil permajaan sangat ajaib, tapi bentuknya sangat sederhana. Itu hanya pil hitam bulan, dan
Tidak ada yang istimewa tentang itu. Itu nanaku melihat pil itu tanpa menyembunyikan keterkejutannya dan bertanya kepada Yichen. Yichen Kun, bisakah ini benar-benar menyembuhkan lukaku? Yichen Kun mengangguk tersenyum dengan berkata, apa yang akan dilakukan Master Yi secara alami akan menyembuhkan semua penyakit, dan jika tidak berhasil Master Yi akan mengembalikan dana. Master Yi, itu nanaku bertanya dengan heran, apakah Master Yi adalah nama panggilan Yichen Kun? Yichen berkata sambil tersenyum, itu bukan nama panggilan, itu hanya nama kehormatan yang diberikan oleh beberapa teman di Jinling. Itu nanaku terkekeh dan berkata dengan senang, bisakah aku memanggilmu Master Yi di masa depan? Yichen berkata dengan santai, ya, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu suka. Itu nanaku memiringkan kepalanya dan lalu berkata dengan serius, apakah Yichen Kun terdengar lebih ramah? Haruskah aku menjadi satu-satunya yang memanggil Yichen Kun? Yichen mengangguk. Orang Cina tidak memanggil satu sama lain dengan seperti itu. Itu nanaku tersenyum manis dan berkata dengan serius, kuharap hanya aku yang akan memanggilmu Yichen Kun. Ya, Yichen entah bagaimana melemahkan perlawanannya terhadap senyum itu nanaku. Melihat senyum semanis sirup maple, Yichen merasakan sedikit rasa bahagia yang aneh pada saat ini. Yichen tidak berani memikirkan betapa bahagianya perasaan itu. Dia langsung mengalihkan topik. Minum obatnya dengan cepat. Bukankah kamu mengatakan kamu masih ingin keluar untuk melihat salju? Jangan menunggu lagi. Salju telah berhenti. Kamu belum meminum obatmu. Tunan aku berkata sambil tersenyum. Perkiraan cuaca mengatakan akan turun salju sampai besok. Kemudian dia mengambil pil permajaan dan menatap Yichen. Yichen Kun, apakah ini diminum langsung? Ya, Yichen berkata dengan serius. Setelah kamu meminumnya, aku akan memandumu untuk menyerap obatnya. Itu nanaku sambil mengangguk dan memasukkan pil itu ke mulutnya tanpa ragu-ragu. Pada saat masuk, pil itu segera berubah menjadi arus hangat mengalir dari mulut ke perut dan dari perut ke seluruh tubuh. Itu nanaku dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya sedang mengalami perubahan getaran saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perubahan ini. Jika saat dia terluka sebelumnya rasanya seperti pas porselen yang pecah di tanah dan pecahannya berserakan di tanah, maka sekarang dia seperti pas porselen pecah yang diputar dan dimainkan. Fragmen di seluruh tanah dengan cepat kembali ke bentuk aslinya dan disatukan menjadi pas yang utuh yang tidak pernah terluka atau pecah-pecah. Ini seperti kembali ke masa lalu, penuh dengan perasaan tidak nyata yang kuat. Pada saat ini Yichen meraih tangan itu nanaku yang kurus, lembut dan putih dengan sedikit energi spiritual untuk membantunya dan membimbingnya untuk menyerap pil permajaan. Itu nanaku berpikir bahwa perasaan kembali ke masa lalu itu sangat ajaib, tetapi secara tak terduga setengah dari efek pil permajaan ini tidak main-main. Dengan bantuan Yichen, dia merasa bahwa setiap sel di tubuhnya tampaknya diberi makan oleh obat. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya terus tumbuh berdasarkan pencapaian kekuatan sebelumnya. Berapa menit kemudian dia membuka matanya, mengabaikan keringat di wajahnya, menatap Yichen dengan heran dan bertanya, Yichen Kun, apa ini? Obat ajaib apa ini? Bagaimana bisa memiliki efek seperti itu? Efeknya sangat kuat. Yichen tersenyum dan berkata, obat ini disebut pil permajaan. Itu nanaku tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba-tiba menyadari. Aku tahu, aku mengerti Yichen Kun. Kekuatan Qin Oksu tiba-tiba meningkat pesat sebelum perempat final. Apakah itu karena dia memakan pil permajaan ini? Yichen Kun mengangguk. Ya, itu benar-benar karena efek dari pil permajaan. Itu nanaku bertanya lagi.
Itu sebabnya Yichen Kun tidak ingin aku memiliki kompetisi dengan Kin Oksu di masa depan. Jadi kamu melarangku terus berpartisipasi dalam kompetisi internasional kan? Yichen berkata terus terang, ya aku melakukannya karena pertimbangan itu. Itu Nanako menggigit bibir bawahnya ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya dengan ragu, apakah Yichen Kun melakukan ini karena menyukai Kin Oksu? Yichen menggelengkan kepalanya. Aku lebih seperti kakak pada Kin Oksu. Aku tidak ingin kalian berdua bertemu di pertandingan. Ini lebih karena kalian mewakili negara yang berbeda. Aku tidak ingin mempengaruhi kehormatan nasional atlet Cina karena membantumu. Jadi aku harap kamu berhenti berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Itu Nanako tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri, jadi dia langsung membungkuk 90 derajat ke Yichen dan berkata dengan serius, tolong jangan khawatir Yichen Kun, mulai sekarang Nanako akan berkonsentrasi untuk belajar seni bela diri dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam segala bentuk kompetisi. Setelah mengatakan ini, dia sadar kembali, melihat kakinya dan berkata dengan penuh semangat, aku tidak pernah menduga bahwa aku bisa berdiri seperti ini lagi. Yichen mengangguk dan tersenyum. Apakah kamu tidak ingin berjalan di salju? Ayo. Ya, itu Nanako mengangguk dengan penuh semangat melewati meja teh, meraih tangan Yichen dan berkata dengan penuh semangat, ayo pergi Yichen Kun. Itu Nanako yang kekuatannya baru saja mencapai tingkat yang lebih tinggi sama sekali tidak terlihat seperti ahli seni bela diri saat ini. Saat ini dia adalah gadis kecil yang sederhana dan bahagia memegang tangan orang yang dicintainya berlari ke malam salju kesukaannya. Itu Nanako menyukai salju, terutama di malam hari. Di salju yang tenang, dia bisa menikmati keindahan salju dan malam tanpa diganggu orang lain. Ini adalah perasaan gadis kecil dan perasaan yang kekanak-kanakan. Pada saat ini, lapisan salju tebal telah jatuh di halaman. Jejak pembunuhan Yichen terhadap ninja keluarga Kobayashi benar-benar hilang. Salju tebal membuat suara berderit. Suara ini membuat mereka merasa seolah-olah jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk kota. Itu Nanako memegang tangan Yichen dengan erat, membawanya berjalan-jalan di salju, lalu memegang tangan Yichen tinggi-tinggi, kemudian berbalik dengan indah. Gaun kimono yang indah dengan putaran yang cekatan di salju putih juga memicu postur gerakan itu Nanako yang luar biasa, membuat tubuhnya lebih mempesona dalam keanggunan. Itu Nanako membuat beberapa putaran di salju dan berhenti seketika menghadap Yichen. Dia menatap Yichen dengan matanya yang bersinar dan murni. Dia berkata dengan tulus, dengan sedikit tergila-gila, Yichen Kun, aku telah menunggu salju ini selama beberapa hari. Perkiraan cuaca mengatakan bahwa salju akan turun beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, aku masih sedang duduk di kursi roda di halaman, menatap ke langit, menunggu salju dan memikirkanmu. Tapi hari itu, aku tidak menunggu salju dan bahkan tidak berani untuk menunggumu. Berbicara tentang ini, kabut air tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan lembut dan sedikit tersedak, tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa hari ini salju tebal yang sudah lama aku nantikan datang bersamamu, Yichen Kun yang sudah lama kurindukan. Sekarang benar-benar momen paling bahagia, paling memuaskan dan paling sempurna dalam hidupku. Ini sangat sempurna sehingga aku tidak bisa mempercayainya, begitu sempurna sehingga itu benar-benar terlihat palsu dan seperti mimpi dan ilusi. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya, sangat menarik, sangat seru, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini, di video ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di part berikutnya, di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya, di video berikutnya.